Ya. Masya Allah ya, biar kelihatan NU-nya ini. Belum sempat ya, wah ketempatnya Mas Sakir ini kacau nih. Ayamnya itu loh, udah siap. Iya, ya, udah tak siapkan kandangnya. Ayam kampung loh, Prof, bukan ayam kampus. Itu makanya. Makanya itu. Oke, terima kasih kepada Romo Yuli Qadir yang sudah meluangkan waktunya. Saya kira ini Pak Yuli merupakan ya dosen, ustadz dan tokoh nasional ya, tidak diragukan lagi prestasinya, karyanya. Tiap tahun bukunya banyak sekali. Dosen lain nggak bisa ngikutin ya, Prof. Saya banyak belajar sama Pak Yuli. Pak Yuli ini kebetulan alhamdulillah banyak yang hadir, Prof. Ada 80 manusia yang kelihatan, yang nggak kelihatan saya nggak bisa ngitung. Nah, penting sekali, Prof, terkait dengan tema ini, hijrah milenial, karena kadang-kadang anak-anak maba terutama harus hijrah, tiba-tiba mengkafirkan orang mudah gitu kan. Nah, apalagi saya kira Prof Yuli ini paham terkait dengan hal ini, sehingga adik-adik masa yang baru ini, terutama yang 2020 paling banyak ini saya lihat, nanti tidak salah asal-asal hijrah atau mengkafir-kafirkan orang, terutama kemarin ya Prof baru nggak pakai masker aja di masjid mau ikut pemerintah atau ulama dan yang lain-lain. Nah, ini jangan sampai salah seperti itu. Boleh hijrah tapi yang jelas. Yang kedua adalah terkait dengan terorisme nih Prof. Saya kira Pak Yuli pernah di Badan Pembina yang Ideologi Pancasila, gitu, Prof. Saya kira Pak Yuli nanti sharing bagaimana sih terkait dengan gerakan-gerakan teroris ini yang menggait adik-adik mahasiswa, gitu, Prof. Dengan dalil jihad, gitu kan. Nah, monggo Pak Yuli nanti sharing yang enjoy saja. Dan kami sediakan voucher, Prof, jutaan rupiah. Nanti ada voucher buka bersama, voucher belanja, umroh ya, tapi karena umrohnya ditutup jadi umrohnya kita cancel. Tapi harusnya ada di 19-12 umroh. Ya, 19-12 umrohnya di sana ya. Kelilingi gedungnya saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Sakir. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian materi mengenai hijrah milenial dan gerakan terorisme yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini, yaitu Dr. Yuli Qadir, MAG, Kepala Program Studi Doktor Politik Islam dan Ilmu Politik. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang tidak berpuasa. Ya. Selamat menjelang berbuka bagi yang menjalankan puasa. Kemudian selamat berlebaran di Yogyakarta bagi yang tidak pulang seperti Alma, tidak usah pulang. Pak Sakir Ridho Wijaya juga tidak usah pulang karena sudah ditutup jalan di Godean situ. Serta kawan-kawan yang lain yang belum sempat pulang. Jadi itu bukan larangan untuk mudik, larangan untuk pulang. Kenapa? Biar nggak terlalu penuh kampungnya. Jadi larangan begitu biasa saja, nggak usah ditanggapi ini pemerintah anti-Islam, biasa saja, biar nggak penuh jalannya. Malah nanti kalau pulangnya setelah Lebaran kan malah jalannya sepi gitu. Atau Anda nanti ujian dulu, habis ujian baru pulang. Kalau yang ke Gunung Kidul ya pulang terus setiap hari. Ke Gunung Kidul, lalu ke Klaten, motornya itu AD ya pulang terus, tidak ada masalah. Saya yang tidak punya rumah di kampung halaman yang udah saya pulang kan, daripada saya tinggal di gunung, di rumah atas pohon, lebih baik udah saya pulang kan. Jadi kita santai lah menanggapi yang begitu-begitu. Cuma kadang-kadang di UMB ini agak kurang santai. Dosen-dosennya terutama nggak santai. Dosennya Mbak Alma, dosennya Angga, dosennya Meli, dosennya Salsa, dosennya Pak Sakir itu nggak santai nanggapi. Kalau saya ditanya, Pak Yuli gimana nih kok dilarang pulang? Ya nggak usah pulang, malah ngirit. Gitu. Ini gampang aja, nggak usah pulang, ya nggak usah pulang, gampang. Ya tapi kan ini pengen ketemu orang tua, ya nantilah ketemunya. Yang tiap hari bisa ketemu kok, gitu. Jadi hal-hal yang sederhana kita tanggap yang sederhana. Cuma di UMY kadang-kadang nggak bisa sederhana. Saya terima kasih ya kepada Mas Sakir Ridho Wijaya. Ini nama baru saya kira. Dulu enggak ada namanya Ridho Wijayanya. Jadi Sakir Ridho Wijayanya itu artinya adalah
mensyukuri atas karunia yang berjalan sangat lancar. Itu namanya Sakir Ridho Wijaya. Jadi kalau ditulis panjang, itu namanya panjang sekali Pak Sakir ini. Mensyukuri karunia yang panjang dan bagus. Masa namanya siapa? Pak mensyukuri panjang dan bagus. Nanti kepanjangan, maka ditulis saja Sakir Ridho Wijaya. Alma Titian. Alma Titian itu artinya adalah jalan yang ditempuh dengan penuh kebaikan. Mantap sekali. Maka disebut Alma Titian. Pak Juli Qadir itu adalah bulan Juli yang menentukan. Nah, gitu. Kalau yang namanya Angga, Angga itu artinya lah Angga Pramadita, artinya tangga yang dimuliakan. Jadi kalau angga-angga itu lain lagi. Ya. Jadi saya senang bisa bersilaturahim dengan Anda semua. Selamat menjelang Idul Fitri. Mbak Alma dan Mas Sakir, kita mau selesai jam berapa? Jam 4 atau jam 4:05 menit? Nah, harus tanya-tanya dulu. Subuh, Bro. Sampai sahur. Jangan terlalu lama, pengajian lama banget. Ini nggak ada orangnya lagi. Ini sudah 89, Prof. Di YouTube. Iya, memang. Ada 91. Di YouTube ada, Prof. Oke, bagus. Tapi kalau terlalu lama, jadi nggak bagus nanti ya. Saya kira biar penasarannya bangsa 5 menit atau 7 menit. Iya, ya. Atur. Baik. Saya menulis PPT, tapi saya akan sampaikan beberapa hal yang tidak tertulis di PPT. Ya. PPT ini saya selalu tulis, kalau kuliah juga saya selalu tulis, walaupun yang saya tayangkan halaman pertama, gitu, yang lain-lain tidak saya tayangkan. Nah, ini juga saya berharap tidak hanya halaman pertama, tapi yang lain-lain. Begini, Mbak, ini nanti aja Mbak Alma. Saya mau bercerita tentang hijrah. Hijrah itu pada awal mulanya kan mengadopsi dari apa yang dilakukan Rasulullah gitu, dari Mekah ke Madinah, yaitu perpindahan secara fisik, tapi juga yang penting ini, jadi perpindahan seseorang bukan hanya secara fisik, tetapi sekaligus secara hati, secara nurani, secara pikiran, dan secara tindakan. Itulah hijrah sebetulnya. Jadi hijrah itu kalau dalam konteks yang lain nanti akan ada kaitannya dengan ijtihad, mujahid, dan jihad. Gitu. Ini jadi perpindahan seseorang dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu dalam arti fisik. Makanya saya atau Pak Sakir ini dari Kebumen ke Jogja. Itu namanya berpindah secara fisik. Tetapi selain secara fisik orang berpindah itu juga pikirannya harusnya pindah. Selain itu juga hatinya juga pindah. Kalau ada orang mengatakan tidak bisa pindah ke lain hati, gitu kan? Berarti hatinya belum pindah, baru fisik saja. Pikirannya belum pindah, apalagi tindakan. Nah, dulu Rasulullah bilang, menyampaikan dalam sabdanya, mengatakan bahwa siapa saja yang berhijrah karena, nah ini penting sekali Pak Sakir, Mbak Alma, dan kawan-kawan yang semester 1. Siapa saja yang ingin berpindah dalam arti tadi, fisik, pikiran, hati nurani, bahkan tentang keimanan atau keyakinan, maka apabila dia hijrahnya demi ingin mendapatkan kekayaan harta, maka dia akan mendapatkan kekayaan harta itu. Apabila dia pindahnya ingin mendapatkan popularitas, maka dia akan mendapatkan popularitas itu. Apabila dia berpindah ingin mendapatkan jabatan, kekuasaan, maka dia akan dapatkan itu. Apabila dia berpindah ingin mendapatkan seorang laki-laki, kalau dia seorang perempuan, dan kalau dia seorang perempuan, maka kalau dia seorang laki-laki mendapatkan perempuan, maka dia akan mendapatkan itu semua. Tetapi itu semua akan hilang apabila seseorang yang melakukan perpindahan itu mati. Gitu loh. Jadi mati itu akan menghilangkan jabatan, kekuasaan, ya, istri tinggalkan kalau dia punya istri, atau kalau punya pacar dia tinggalkan pacarnya, kalau dia punya suami maka ditinggalkan suaminya. Kalau dia
harta maka ditinggalkan hartanya. Tetapi ada satu yang tidak bisa hilang. Apabila dia hijrah karena Tuhan, karena Allah, dan dia hanya mengharapkan ridho wijaya Allah. Tadi dulu. Nah, hanya menghadapkan ridho Allah, maka dia tidak akan kehilangan apapun, bahkan mendapatkan karunia. Itu pertama. Kemudian orang mentafsirkan hijrah adalah sebagai sebuah perpindahan spiritual, perpindahan material, perpindahan tubuh, perpindahan hati nurani, perpindahan pikiran. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Nah, kemudian apa urusannya sekarang hijrah-hijrah yang dilakukan oleh anak milenial? Alma itu dari Kaltara. Kaltara itu daerah yang agak tertinggal. Ya. Tempatnya Pak Sakir itu juga daerah yang agak tertinggal. Kebumen itu daerah yang tertinggal. Pak Zuli daerah pegunungan yang tidak jelas sama sekali. Lalu kemudian hijrah ke Yogyakarta. Apa yang diinginkan oleh Mbak Alma, oleh Mas Sakir, oleh Pak Zuli? Kalau Pak Zuli ingin mendapatkan jabatan di UMJ, sudah jabatan tidak dapat, pengen dapat misalnya begitu, lalu kemudian kalau sudah dapat, maka hanya akan dapat itu saja. Kalau Pak Zuli ingin mendapatkan uang, maka dapat uang. Kalau itu dapat, kalau tidak, maka celakalah orang yang berhijrah. Gitu. Ada beberapa kasus orang yang menyebutkan dirinya hijrah. Tetapi kemudian dia sebetulnya tidak sebagaimana yang diinginkan atau diidamkan oleh tadi mengikuti Rasulullah, bahwa dia itu melakukan perpindahan dari hal yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik, atau dia ingin mendapatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Orang kemudian sekarang namanya hijrah sangat sederhana sekali, Mas Sakir, Mbak Alma, Mas Bisma. Hijrah itu enggak nganggo kerudung. Hijrah itu pakai jilbab yang gede, yang jilbabnya kayak gorden. Hijrah itu jilbabnya yang dulu mini sekarang menjadi jilbab double-double. Kalau itu adalah perpindahan dari hal yang fisik. Gitu. Ya kalau itu ditinggalkan tidak ada apa-apanya lagi, tidak ada nilainya sama sekali. Karena kalau nanti sampai di rumah, pada saat mandi, maka jilbab yang gede itu ditanggalkan. Pada saat dia tidur, kalau dia tidur sendirian, dugaan saya, nanti tidak jawab baik-baik. Kalau dia tidur sendirian, tidak ada temannya, maka jilbab yang gede itu juga ditinggalkan. Maka tidak ada manfaatnya kalau begitu. Berhijrah dari yang tadinya berjilbab, tidak berjilbab atau jilbabnya kecil menjadi jilbab gede, lalu kemudian menghukum orang yang jilbabnya kecil, bilang, yang jilbabnya kecil tidak Islami. Yang tidak jilbabnya kecil tidak bagian dari penghuni surga. Loh, padahal dia sendiri pada saat mandi nggak pakai jilbab. Pada saat dia tidur juga tidak pakai jilbab. Lalu apa yang dia dapatkan? Ya penampilan, kan gitu. Penampilan pada saat menggunakan hijab, menggunakan jilbab. Dan sekarang itu sedang agak marak atau banyak anak-anak muda yang gandrung pakai jilbab besar, ya, pakai mukena besar, pakai pakaian yang besar-besar begitu, apalagi kayak Anda ini yang masih semeter 3, meter 2, meter 3, sehingga menuduh orang yang tidak seperti Anda itu tidak mendapatkan karunia Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali. Oke, lanjutnya lagi adalah ketika sekarang ada orang yang melakukan perpindahan. Kemarin dulu ada yang disebut kelompok tertentu yang berpindah ke Pontianak, yang punya kerajaan di Pontianak atau punya wilayah di Pontianak, sekitar 14 hektar. Sekarang dibubarkan kelompok itu. Ada lagi muncul sekarang di sekitar Sunda. Ini orang Sunda, orang Cirebon, orang Jawa Barat. Dia adalah bagian dari istana kerajaan Sunda. Artinya begitu. Istana kerajaan Sunda yang sedang viral itu kan, yang punya SIM untuk seumur hidup dan di semua negara tanpa wilayah. Orang mengalami kebingungan yang tidak jelas seperti itu. Maka saya harap
ya bagian dari Sunda Empire itu. Tapi sekarang ada lagi Kerajaan Sunda Nusantara, katanya begitu. Yang punya SIM-nya dicap di Kerajaan Sunda Nusantara. Nah, ini orang-orang yang katanya melakukan perpindahan, tapi tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan perpindahan. Apakah pindahnya secara naluri, secara akal, secara hati nurani, atau karena ingin mendapatkan perhatian itu saja. Oke. Nah, sekarang terkait dengan soal kenapa ada banyak orang ingin melakukan pergeseran dari apa yang dulu menjadi yang sekarang atau yang sedang tren di masa yang saat ini serta kemungkinan di masa yang akan datang. Kaitannya dengan soal radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Oke. Mbak Alma, sekarang biar kelihatan sungguh-sungguh PPT-nya. Yang slide berikutnya kita lihat. Ayo Mbak Alma, saya nggak punya soalnya. Oke, ada istilah ini tentang radikalisme ekstremisme. Apa sih itu? Orang kadang-kadang membedakan dan juga mengartikan dalam banyak makna. Radikalisme itu disebut dengan istilah revivalism atau kebangkitan kembali. Nah, tadi Sunda Empire, ya, Kerajaan Nusantara, ini merasa sedang melakukan pembangkitan kembali yang masa lalu di masa saat ini. Yang masa lalu lain lagi adalah misalnya soal zaman Rasulullah itu dianggap oleh sebagian orang makan itu tidak menggunakan piring atau tidak menggunakan plate dan juga tidak menggunakan spoon atau sendok. Sekarang orang mengatakan kembali kepada masa lalu, bangkit kepada masa lalu. Nah, yaitu adalah, nah nanti ini sudah kelihatan kan, yaitu adalah ingin kembali kepada masa kerasulan atau pada masa-masa sahabat Rasul. Lah, padahal harus diketahui teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai, yang hampir buko, ya, yang hampir mendapatkan door prize itu. Kalau yang belum mandi, mandinya nanti saja. Kalau yang belum makan, makannya nanti. Yang belum minum juga nanti, ya. Kalau zaman Rasulullah tidak ada piring untuk makan, tidak ada sendok untuk makan, tidak ada sepatu careful untuk pakai sepatu, tidak ada sepatu yang bagus-bagus. Masa hari kayak begini kita kemudian akan kembali kepada masa lalu, membangkitkan kembali masa lalu dalam konteks yang sifatnya fisik, yang sifatnya maujud, itu menjadi tidak kontekstual. Zaman Rasulullah tidak ada tempat duduk seperti dibangun kayak di UMY, tidak ada seperti AC yang ada di gedung Pasca gitu kan, serta di gedung S1. Masa kita kemudian sekarang belajar menggunakan gedung yang tanpa AC, gedung yang tidak ada kursinya, kita harus lesehan. Ayo mahasiswa cepat mati, Mas Akir cepat ambayan, Mbak Alma bisa batuk-batuk terus, apalagi Fabian, Fatur Rahman, ini bukan hanya ambeien, sakit gigi, ambeien, padas kanu, kuras kudip nanti. Mengerikan sekali. Nah, kemudian orang menerjemahkan yang lain. Radikal itu adalah bagian dari ekstremisme, yaitu setuju dengan cara-cara kekerasan. Terhadap siapa? Terhadap orang lain. Jadi kalau saya tidak setuju dengan pikirannya Mas Akir, saya tidak setuju dengan penampilannya Mbak Alma, maka saya bisa menyetujui kalau ada orang berbuat kekerasan kepada Mas Akir dan juga kepada Mbak Alma. Nah, itu bagian dari yang diterjemahkan tentang radikal. Jadi radikal dalam pikiran, tetapi sekaligus radikal dalam tindakan. Orang kemudian mengatakan begini, loh Pak Zuli, tapi kan radikal itu adalah sampai ke akar-akarnya. Radikal itu kan adalah sesuatu yang mendalam. Apa tidak boleh? That's okay, fine. Betul, benar. Tetapi itu adalah istilah di dalam ilmu filsafat. Radik, sampai ke akar-akarnya.
sampai mendalam betul, fundamen. Tetapi radikal dalam konteks ini adalah radikal yang terkait dengan gagasan, pemikiran, serta tindakan yang itu bisa merugikan orang lain. Gitu. Jadi yang sifatnya agak negatif, maka konsep tentang radikal menjadi membahayakan, menjadi berbahaya. Kalau radikal dalam konsep filsafat, yaitu ingin mengembalikan kepada hal yang sifatnya akar, ingin menggali persoalan sampai ke akar-akar yang lebih mendalam, itu fine, tidak ada persoalan. Tapi radikal dalam arti yang negatif, yaitu menyetujui cara-cara kekerasan, menyetujui tindakan-tindakan ekstrim, menyetujui tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kemudian orang lain harus sesuai dengan kita, dan dipaksa, maka itu menjadi tidak sesuai, tidak cocok penerjemahan radikalnya. Radikal itu kemudian diartikan dengan fundamentalis, yang dalam arti ekstrim, yaitu negatif. Radikal itu orang mengatakan bagian dari awal mula untuk menuju seorang teroris. Gitu. Jadi memang ada persoalan di situ. Hijrah kemudian bisa menjadi seorang yang ya tadinya baik-baik saja, belajar di UMY, belajar di UNU, belajar di Gajah Mada, belajar di UI, tapi kemudian melihat orang lain yang tidak sama dengan Anda, dituduh macam-macam. Itu bagian dari radikal ekstremisme yang nanti apabila semakin kuat, dia akan melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain yang dia tidak setujui. Gitu. Itulah soal radikalisme ekstremisme. Oke, lanjut Mbak Alma. Biar nanti jam 5 pas selesai. Ada tanya jawab lah. Lanjut slide berikutnya. Ini nggak bisa guyon, nggak bisa ketawa. Tahun sing urip. Lanjutnya Mbak Alma, Mas Akir Ridho Wijaya, jangan tidur. Masa saya ngomong sendiri? Slide berikutnya mana? Nah, kenapa sih seseorang itu mudah atau bisa menjadi seorang radikalis, ekstremis, dan teroris? Satu, karena sebagian itu baik itu tua ataupun muda, kecil ataupun dewasa, kecil ataupun besar, ada yang tidak stabil mentalnya. Jadi ingin mencari hal baru, apalagi anak muda, anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa semester 3, semester 2, semester 4, itu masih kepingin mencari hal yang baru, maka hal yang baru itulah disebut dengan istilah sekarang hijrah. Saya pengen hijrah, kan? Pengen cari hal baru, pengen menemukan sesuatu yang tidak saya temukan sebelumnya. Ya itu bagus, tetapi itu pertanda bahwa seseorang itu memang belum stabil secara mental. Jadi masih oleng, masih bisa goyang-goyang ke sana kemari. Ibaratnya Anda anak muda masih mencari pacar. Ada laki-laki ganteng tertarik. Ada lagi lebih ganteng tertarik. Ada lagi ganteng sekali tertarik. Nanti ada lagi ganteng tertarik padahal dia orang gila. Ketemulah pada akhirnya orang gila. Bisa begitu. Kenapa? Tadi tidak stabil. Kagum terhadap apa yang dianggap baru. Kagum terhadap apa yang ada di depannya sekalipun belum dikenal. Nah, banyak orang melakukan perpindahan atau hijrah itu gara-gara tidak mengenal siapa sebetulnya orang itu dan untuk apa dia melakukan hal tersebut. Ada banyak begitu. Yang kedua, orang menjadi ekstremis, orang menjadi radikalis, orang menjadi teroris, dan orang gampang hijrah karena mengalami kesengsaraan ekonomi. Jadi kayak Pak Sakir sudah agak sulit sekarang melakukan hijrah karena sudah tidak mengalami kesengsaraan ekonomi secara keseharian. Mbak Alma sudah tidak mau hijrah lagi misalnya karena secara ekonomi sudah tidak sengsara. Tetapi saya nggak tahu ini mahasiswa ada yang mengalami kemiskinan absolut apa enggak.
makan tiap hari 3T, tempe, telur, terong, terong, itu terus, ya mungkin daripada sengsara, kemudian dia berhijrah, kemudian dia berpindah ke tempat yang lain dalam arti fisik, ingin mencari penghidupan yang lebih baik, gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa ada orang yang di Jogja, yang di Jakarta, yang di Kebumen, yang di Boyolali, di Magelang, kemudian berbondong-bondong pindah ke Pontianak, pindah ke Lampung, pindah ke Suriah, pindah ke Sudan. Ingin apa? Mendapatkan kebahagiaan ekonomi. Begitu sampai di sana, ternyata apa yang dia inginkan tidak dapat. Kalau sudah begitu, maka kemungkinan dia akan frustasi, akan menyesal, sehingga berbuat nekat. Nah, berbuat nekat itulah yang disebut menjadi bagian dari perbuatan ekstrim yang bisa mengarah kepada terorisme. Oke. Yang berikutnya, kayak kuliah, pengajian kayak kuliah, adalah karena merasa selalu tertindas, selalu terpuruk, selalu kalah. Kayak Mas Sakir, nyalonkan jadi dekan, kalah. Nyalon wakil dekan, kalah. Nyalon ketua jurusan, kalah. Untung ketua lab masih menang. Coba kalau nyalon ketua lab kalah. Bisa-bisa kemudian dia merasa selalu terpuruk. Wes, daripada begini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bunuh diri. Kemungkinan yang kedua, frustasi. Nggak mau ngapa-ngapain. Nah, untungnya Mas Sakir itu tidak pernah mencalonkan diri, tiba-tiba dicalonkan dan disetujui. Maka tidak ada perasaan tertindas. Buat orang yang merasa tertindas, kayak Dewi Anggitasari misalnya, atau yang lain, wah itu bisa berbahaya sekali. Aku dicemooh terus, ditindas terus, perasaanku sakit oleh temanku yang banyak ini. Kayaknya begitu-begitu. Itu membuat orang bisa melakukan perpindahan secara fisik, juga sekaligus secara pikiran. Lalu soal yang membuat kenapa sih seseorang bisa menjadi radikal, menjadi ekstrim, dan kemudian bisa jadi teroris, dalam konteks yang lain bisa disebut kemudian mau hijrah ke sana, padahal sebelumnya baik-baik saja. Di UMY, Fakultas Kedokteran itu, ada 2 orang suami istri, kebetulan dari Kalimantan. Dua-duanya ikut kelompok yang kemudian sekarang sudah tidak ada lagi, dibubarin oleh pemerintah, oleh Departemen Agama, oleh MUI. Kenapa? Karena dia kemudian sebagai dokter meninggalkan profesi sebagai dokter, suami istri, anaknya dititipkan ke orang tuanya, lalu dia sendiri melakukan perpindahan. Nah, ini yang disebut melakukan perpindahan ekstrim dari hal yang tadinya sudah ikut Muhammadiyah, ikut NU, lalu ikut organisasi keagamaan yang lain. Pak, apakah kemudian hanya itu dalam fenomena Islam? Tidak. Orang radikal, orang ekstrim, orang teroris itu bukan hanya beragama Islam. Kalau itu ada di Swiss, kalau itu ada di New Zealand, kalau itu ada di Roma, Italia, kalau itu ada di Thailand, kalau itu ada di Filipina, maka kemungkinan besar adalah Katolik atau Protestan. Kalau dia ada di Jepang, kalau dia ada di Vietnam, kalau dia ada di Thailand, maka kemungkinan besar adalah seorang Buddhis. Kalau dia ada di Israel, Yerusalem, maka kemungkinan dia adalah seorang Yahudi. Kalau dia ada di Palestina, maka dia kemungkinan orang Islam. Kalau dia di Indonesia, maka ada kemungkinan kalau tidak Islam, ya Kristen. Kalau tidak Kristen, ya Hindu. Kalau tidak Hindu, ya Buddha. Why? Karena di Indonesia jumlah penduduknya ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Pak, kenapa sih yang banyak ketika tertangkap adalah beragama Islam? Masuk akal dong, karena jumlah penduduknya banyak. Dan kemudian yang miskin juga banyak, yang susah juga banyak. Kemudian yang mendapat tawaran-tawaran berhijrah itu paling mudah adalah orang Islam. Paling banyak sementara begitu. Maka kalau ada teroris, ada yang ngebom, ada yang menjadi radikal, itu sebagian besar orang Islam. Jadi sederhana saja sebetulnya. Kalau itu terjadi di
Irlandia, maka kalau tidak Kristen, Katolik. Kalau dia New Zealand, kalau tidak Kristen, Katolik. Kalau dia di Australia, kalau tidak Kristen, Katolik atau bahkan ateis. Gitu. Kalau di Paris, maka dia kemungkinan ateis. Nah, jadi kita sebagai orang Islam Indonesia tidak usah keki. Tidak usah gampang sakit hati ketika ada orang yang mengebom, apakah rumah sakit, apakah kedutaan, apakah gereja, lalu kemudian itu ber-KTP Islam. Tapi kan kita tidak melakukan. Kita hanya bisa mengatakan, ya Allah, kok bisa ya orang-orang Islam melakukan begitu? Jangan lalu kita mengatakan, itu pasti bikin-bikinan. Pasti itu orang Kristen yang masuk ke Islam. Lah, bagaimana? Tidak bisa begitu. Karena faktanya misalnya adalah dia memiliki KTP dan beragama Islam. Jadi kita hanya bisa mengatakan ini apa yang sedang terjadi. Jangan-jangan dia merasa di dalam kebudayaan identitasnya sedang hilang atau tidak merasa nyaman dengan budaya yang berkembang. Misalnya saat ini. Saat ini itu kalau kita lihat terutama di kalangan anak-anak muda ya, itu kan kalau berteman dengan sesama teman itu bisa memilih teman siapa saja. Bisa memilih pasangan juga siapa saja. Kenapa? Karena eranya adalah era digital. Eranya adalah era internet. Jadi memilih teman, memilih pasangan hidup itu bisa siapa saja tanpa sepengetahuan orang tua, lingkungan, dan juga gurunya atau dosennya. Karena itu orang bisa menjadi radikal, orang menjadi ekstremis, orang menjadi teroris, orang berhijrah itu tidak selalu ini adalah buatan orang lain atau ini adalah bagian dari yang orang mengatakan konspirasi yang akan menjatuhkan Islam atau menjatuhkan agama. Tapi dia bisa belajar sendiri karena itu sangat banyak perangkat yang disediakan. Gitu. Oke, lanjut. Di sini baru kita tanya jawab. Jam 5 selesai ya nanti. Selak pengen ngombe. Ayo Mbak, lagi Mbak. Slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Kalau kita buat semacam kategorisasi tadi dari orang yang baik-baik menjadi agak kurang baik, menjadi tidak baik, menjadi sangat tidak baik. Maka dari orang yang tadinya moderat menjadi orang yang radikal, menjadi ekstrim, kemudian menjadi teroris. Nah, itu maka setiap orang yang disebut sebagai teroris, maka dia pasti radikal secara pikiran dan juga secara tindakan. Tetapi orang yang radikal tidak selalu dia adalah seorang ekstremis dan seorang teroris, gitu. Jadi radikal itu hanya ya begini sajalah. Ayo piye, masuk kayak gitu enggak entuk, masa begitu enggak boleh. Nah itulah kira-kira menyetujui kepada hal-hal yang dilakukan dengan cara kekerasan. Itu termasuk kita orang yang radikal. Dalam pikiran, tapi kita menang. Aduh, tapi gimana ya? Menurut saya kok nggak apa-apa. Nah, itu bagian dari kita radikal, walaupun tidak melakukan. Jadi menyetujui terhadap tindakan yang cenderung menggunakan kekerasan. Kita setuju, maka kita termasuk bagian dari orang radikal. Dalam arti yang negatif ya, bukan yang positif tadi, sampai ke akar-akarnya. Mencari masalah bukan. Oke. Lalu kemudian ekstremisme, yaitu menyetujui jalan kekerasan dan membantu. Nah, Pak Sakir ini radikal misalnya tadi ya, lalu kemudian sekarang menjadi ekstremis, yaitu dia setuju, ya ora apa-apa to ya, sekali-kali nganggo kekerasan. Habis itu nyata kayak duit kono, tuku senjata. Noh, sana tak kasih duit, nggo tuku jajan ya. Ya kono, tak kasih duit ya. Nggo tuku snack, demo sana. Nah, itu bagian dari orang yang ekstremis. Kalau ada dosen begitu, maka dosen itulah dosen ekstremis. Gitu. Baru kemudian teroris. Maka dia menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Itu jadi ada tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau sudah teroris, maka dia secara automatically adalah seorang yang radikal. Kalau dia ekstrim, tidak selalu dia adalah seorang teroris, tapi dia sudah radikal. Tapi kalau dia seorang radikal, tidak selalu jadi ekstremis, apalagi dia menjadi teroris. Gitu.
Jadi ini ada gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan mahasiswa saya tidak ada yang tertarik menjadi seorang teroris yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Pak, apakah teroris itu selalu berhubungan dengan agama? No. Teror itu bisa berkaitan dengan soal teror mental teror, yaitu mengganggu orang dengan cara-cara gedombrang nggak karu-karuan itu, maka dia itu bukan selalu bersifat agama, tapi dengan cara menggunakan alat kekerasan atau dia untuk tujuan-tujuan politik. Makanya sekarang di Papua disebut KKB adalah gerakan teroris. Karena apa? Tidak menenteramkan orang yang berbeda atau orang lain. Jadi kalau sekarang Anda tinggal di Papua, Anda sebagai orang Makassar, Anda sebagai orang Ambon, Anda orang Jawa, maka Anda tidak nyaman sama sekali dilakukan teror mental oleh kawan-kawan yang sekarang ada di Papua sana. Tidak semuanya. Jadi teroris itu tidak selalu adalah agama, tetapi dia bisa berkaitan dengan soal menteror politik, menteror mental dalam arti karena ekonomi, dan juga menteror karena soal kebudayaan atau soal budaya. Jadi ada teror ideologi keagamaan, teror ideologi politik, teror ideologi ekonomi, teror ideologi budaya. Tapi ada teror yang sifatnya kekerasan fisik, ada juga teror yang sifatnya mengganggu dengan menggunakan alat-alat, sehingga itu teror mental dan teror perasaan. Oke, lanjut. 5 menit lagi. Di sini tanya jawab. Pulang. Ini dia. Kenapa sih orang menjadi radikalis, orang menjadi ekstremis, orang menjadi teroris? Orang disebut melakukan hijrah. Anak-anak milenial ini penting banget. Karena satu, ada faktor ideologi tadi saya sebutkan. Ada faktor keagamaan, tapi juga ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ya, ada faktor mental health. Jadi ada kesehatan, ada mental yang belum stabil. Ini soal yang sifatnya ada ideologi politik, ada ideologi keagamaan. Nah, kemudian ada faktor yang menjadi penarik, daya tariknya, yaitu apa? Ingin menikmati janji-janji. Malam Jumat laki-laki yang sudah berkeluarga ada janji, yaitu membunuh 40 Yahudi. Nah, ini gitu janji. Nanti kalau kamu berjihad, berhijrah, maka kamu mendapatkan 40 bidadara dan 40 bidadari. Itu janji. Di mana? Besok. Ada janji kenikmatan dunia, yaitu mendapatkan misalnya gaji sekian puluh juta, mendapatkan tanah sekian puluh hektar, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan yang lain-lain, serta ingin merubah nasib diri yang tadi dalam kesetaraan. Ini menjadi daya tarik. Tapi kemudian didorong, ada faktor pendorongnya. Daripada urip susah ke Kebumen, daripada urip susah Banjarnegara, Wonosobo, Klaten, Kalimantan Utara, wes pindah aja ke tempat lain. Siapa tahu mendapatkan hal yang lebih baik. Kenapa? Dari mana datangnya itu? Karena dari pemberitaan. Lihat, pengen melakukan begitu karena dilihat di berita, kayaknya hidup di sana nikmat sekali. Ada pelayanan kesehatan gratis, ada gaji besar, ada kekuasaan yang enak dan segala macam. Atau karena didorong dia sendiri di dalam dirinya dan kemudian masyarakatnya ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketimpangan budaya. Itulah yang membuat orang kemudian mengatakan, saya pengen hijrah dari yang sebelumnya menjadi yang saat ini. Slide terakhir. Oke, Mbak. Biar udah habis ini. Slide terakhir aja. Nah, ini dia. Sekarang ini orang menjadi yang disebut jihad-jihad itu karena ini dia melihat itu saja sebetulnya di jagat maya. Ada direkrut, dia tertarik karena melalui media sosial. Bahwa sekarang siapapun bisa mengakses, apalagi anak muda. Tidak perlu diajari langsung oleh gurunya, oleh dosennya, apalagi oleh tentara, oleh para polisi, nggak perlu. Sekarang tinggal nonton YouTube, kalau dia tertarik bisa menjadi. Gitu. Saya akan hijrah jadi seorang mujahid dan segala macam. Jadi menggunakan media sosial.
Karena itu Anda yang anak muda, ini penting sekali ngerti menyaring informasi. Ini yang perlu saya ikuti, ini yang tidak. Saya kalau begini butuh melakukan check and recheck. Saya kalau begini butuh tanya kepada orang yang lebih ngerti. Jangan didiamkan, jangan diambil sendiri, lalu kemudian Anda ambil keputusan. Kenapa? Karena pelatihan sekarang bisa melalui media sosial. Sekarang petunjuk apa saja hampir ada semua di media sosial, kecuali menghindar dari kematian. Itu yang belum ada di media sosial. Menghindar dari dicabut nyawanya yang belum ada. Nanti kalau itu sampai ada, waduh, malaikat pencabut nyawa nggak ada pekerjaan, karena sudah pada menghindar semua. Untungnya tidak ada dan dugaan saya tidak akan pernah ada. Yang kedua, aktif berkampanye dan merekrut anak-anak muda melalui media sosial. Fenomena terakhir di Indonesia, salah seorang pasangan yang baru nikah umur 26 tahun memilih mati bersama bom. Gara-gara ini dia mendapatkan pelatihan, mendapatkan informasi dari kelompok yang menggunakan media sosial. Lalu kemudian anak-anak muda yang masih tadi labil pikirannya, ekonominya belum mapan, lalu kemudian cara budayanya juga masih ikut-ikutan, maka kemudian begitu melihat di media sosial dikampanyekan begitu, dia tertarik, kemudian menjadi seorang yang radikal, menjadi orang yang ekstrim dan menjadi seorang yang teroris. Nah, tapi juga ketika ada orang yang sederhana sekali nonton bioskop, nonton film, yaitu jihad selfie filmnya. Wah, senang sekali. Lalu kemudian tertarik untuk bergabung di situ. Karena ada seorang perempuan, seorang laki-laki ganteng, perempuan cantik, memanggul senjata AK-4, lalu kemudian diarahkan moncongnya kepada musuh. Ada beberapa orang tertarik di situ. Nah, atau kalau nggak begitu, orang berhijrah itu gara-gara sharing dengan kawan-kawan, sejawat, sekerumunan, sehobi, untuk membahas, sebetulnya awalnya membahas masalah-masalah senang-senang saja. Ayo kita Pak, sekarang goes, kan? Ayo setiap minggu kita naik sepedaan kemana? Ayo nanti kita mampir di suatu tempat sambil minum-minum, sambil ngopi-ngopi begini. Ayo nanti kita, nah sebetulnya awalnya begitu. Tapi kemudian ada salah satu atau dua orang dari teman yang sejawat itu ikut kelompok tertentu, kemudian dia menceritakan, kemudian dia bergabung di situ. Atau ada orang yang tertarik berhijrah itu, ini satu kesenangan bersama, satu hobi bersama, atau yang terakhir yaitu karena sama-sama di dalam kesedihan dan minat dalam hal keagamaan, dalam hal politik, dalam hal pendidikan bahkan. Jadi dulu Pak Zuli pernah pada saat menjadi mahasiswa pasca sarjana ditawari beasiswa oleh sekelompok orang yang menyatakan bahwa ini adalah untuk kader-kader muda Islam yang berbakat. Wah, saya cek ini dari mana nih? Siapa nih kelompok ini? Kemudian akhirnya saya tidak mau bergabung. Saya mencari beasiswa yang lain. Nah, tapi ini pada saat kita kesulitan, ada orang menawari sesuatu, kemudian kok cocok dengan kita, maka kita seringkali bisa bergabung. Pada saat kita kalah secara politik, lalu ada orang menawarkan jasa politik, lalu kita kemudian mau bergabung. Pada saat kita sedang galau dengan identitas diri saya, apakah saya mau pakai hijab, apakah saya mau lepas hijab, apakah saya mau pakai hijab besar, atau saya hijab kecil, tiba-tiba ada orang datang ke situ meyakinkan Anda. Apakah saya mau pakai jenggot panjang, apakah jenggot udang, apakah jenggot kucing, apakah jenggot tikus, itu kemudian kita tertarik. Maka kita ikut, gitu. Sedang dalam kegalauan budaya. Nah, oke, kira-kira itulah yang saya sampaikan. Hijrah itu maknanya banyak dan kemudian bisa dari hal yang sifatnya positif menjadi tidak positif. Radikal itu dari yang positif menjadi tidak positif. Dan ekstremisme serta terorisme itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya negatif karena menggunakan dan mengiyakan tindakan kekerasan. Saya kira begitu pengajian pengantarnya Mas Sakir dan Mbak Alma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 SKS.
Baik, itu dia penyampaian dari Bapak Dr. Zuli Qodir mengenai hijrah milenial dan gerakan terorisme. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Atau untuk ini sesi pertanyaannya 3 dulu ya teman-teman. Ya. Wah, ini ada Oke. banyak banget itu. Izin bertanya Mbak Alma. Oh ya, boleh langsung aja. Ingat on cam Mas Iqbal. Oke, Nah, siap. Terima kasih On cam Mas. ya Mas. Udah mudik ini kayaknya nih. Mudik Mas. Mantap. Silakan Mas Iqbal, saya persilakan. Siap. Pak Juli, jadi saya Oh. ingin bertanya Pak Juli. Yang pertama saya ingin mencoba menarik isu ini Pak Juli. Isunya Gus Miftah. Nah, saya jijik dengan media hari ini itu ketika memang bisa dibilang cara beragama orang Indonesia itu kurang santai gitu. Masalah hanya gara-gara misalnya pidato di gereja, terus salah dalam melafalkan kitab, mungkin dalam membaca kitab, itu seolah-olah apa yang dilakukan Gus Miftah ke belakang itu dicap salah semuanya gitu. Tidak ada manfaatnya itu ya. Nah, ya itu Pak Juli. Sekarang muncul juga istilahnya santri-santri yang baru, istilahnya yang baru lulusan pesantren, terus dia mencoba untuk meluruskan apa kesalahan yang dilakukan oleh Gus Miftah, tetapi caranya itu salah gitu Pak Juli. Nah, itu menurut saya cara-cara beragama seperti itu merupakan bibit dari terorisme, istilahnya bibit-bibit baru dari terorisme. Nah, itu kan terkait misalnya bisa dibilang salah mengenai pemahaman. Nah, itu bisa dibilang bisa dilakukan, bisa kita mitigasi dengan cara melakukan edukasi atau misalnya komunikasi. Nah, itu misalnya supaya ya nggak terlalu berlarut-larut kan itu Pak Juli. Nah, tetapi kalau yang latar belakangnya politik, nah Pak Juli, cara mengantisipasinya itu kira-kira seperti apa Pak Juli? Nah, mungkin saya ingin coba menarik ke masalahnya Munarman. Misalnya agak sedikit janggal menurut saya ketika saya baca beberapa literatur yang membahas mengenai Munarman. Di awal itu kan Polri itu dia hanya, misalnya Munarman itu hanya disangkakan atau dituduhkan sebagai bagian dari gerakan terorisme. Tetapi setelah penangkapan dengan istilahnya dilakukanlah penangkapan, terus dicarilah barang bukti, bahkan barang bukti yang diambil itu kan cuman flash disk, terus buku-buku pun yang terbilang menurut saya buku-buku demokrasi, buku-buku syariat Islam yang bisa dibilang nggak menyimpang lah istilahnya. Nah, bisa dibilang seperti itu. Terus tetapi setelah kejadian penangkapan bahwasanya Polri itu mengatakan bahwa Munarman itu sudah terjadi tersangka setelah sebelum dilakukan penangkapan. Nah, ini kan istilahnya cukup janggal di sini. Nah, ini kan latar belakang politiknya. Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut itu seperti apa ketika hari ini negara berperan gampang melabeli seseorang hanya gara-gara misalnya orang itu bertolak belakang dengan kekuasaan dan sebagainya macamnya. Itu kan nggak bisa dilakukan dengan cara-cara soft. Mungkin cara-cara perlawanan kita dilabeli sebagai orang atau mungkin gerakan yang radikal atau gerakan yang ekstremis. Nah, mungkin dilema seperti itu yang misalnya mungkin Pak Juli bisa memberikan saran terkait misalnya apa yang harus dilakukan oleh anak muda hari ini untuk mengatasi permasalahan tersebut atau untuk menyentuh ranah tersebut agar bisa terlepas dari pertama nggak dicap sama negara itu dilabeli yang aneh-aneh, yang kedua kita juga bisa melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Seperti itu Pak Juli, terima kasih. Baik, ya saya kira satu dulu aja nih sambil saya beberapa merespon yang ada di chat. Ya, Iqbal, begini. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Muhammadiyah, itu sesuatu yang bukan tidak keras. Pak Haidar Nasir itu kalau membuat tulisan di Refleksi Republika dan juga membuat pernyataan dalam pidato-pidato, itu adalah sebuah pernyataan yang dibilang bukan tidak keras, itu sangat dasar, sangat dalam, sangat mendasar, mengkritik pemerintah, mengkritik polisi Pak Presiden dan bersama menterinya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Haidar dengan kemudian
menerjunkan tenaga kesehatan dari rumah sakit Muhammadiyah, lalu kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah ya itu memberikan sumbangan ketika terjadi COVID. Ini sebuah kritik yang sangat tajam kepada pemerintah. Tetapi Anda harus ingat, apa yang dilakukan Pak Haidar, apa yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemerintah tidak pernah dicap bahwa Muhammadiyah melakukan tindakan ekstrim atau melakukan tindakan radikal atau melakukan tindakan teroris. Kenapa? Karena dilakukan dengan cara ini, dengan cara tidak melakukan pengerahan massa untuk melakukan perlawanan dalam arti ya, perlawanan dalam arti melakukan demo besar-besaran, tidak pernah Muhammadiyah, tapi dia melakukan kegiatan untuk membantu orang yang memang membutuhkan. Dia Haidar melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah dengan cara menulis, dengan cara dia membuat pernyataan, dengan cara dia membuat surat kepada pemerintah. Tidak pernah Pak Haidar dan Muhammadiyah dianggap sebagai gerakan ekstremis, gerakan teroris, dan gerakan radikal. Tidak pernah. Itu yang pertama. Kalau begitu, kenapa ada orang yang kemudian mudah dilabeling? Begitu. Oke, ingat. Anda harus membaca dan melihat Munarman itu jauh sebelum dia menjadi juru bicara FPI. Sebelum menjadi juru bicara FPI itu siapa Munarman? Sebelum dia menjadi bagian dari orang yang paling terkenal di FPI, siapakah Munarman? Kalau kita hanya membaca belakangan saja, maka kita akan mengatakan Munarman adalah seorang pembela HAM yang sangat amat dahsyat. Munarman adalah pembela Islam yang sangat dahsyat. Tetapi Anda juga harus tahu, apakah yang dibela itu FPI atau umat Islam? Saya sebagai orang Islam biasa-biasa saja. Tidak pernah merasa dibela oleh Munarman, tidak pernah merasa dibela oleh FPI. Saya sebagai orang Islam tidak pernah merasa juga kemudian dipinggirkan begitu sedemikian glorifikasinya, blaming the victim, bahwa umat Islam sedang dihancurkan, umat Islam sedang dilarang melakukan ini. Enggak. Sekarang itu ada kelompok tertentu yang merasa dia itu harusnya mendapatkan hak politik, mendapatkan hak ekonomi, mendapat hak keuangan, hak budaya, tetapi dalam teori tentang why men rebel, yaitu mengalami deprivasi relatif. Hak-hak dia seakan-akan ditutup atau tertutup oleh kemampuan dan oleh resources orang lain. HMI, saya ambil contoh. HMI galak segala-galaknya begitu, tidak pernah dituduh menjadi teroris. Bahkan pada saat HMI menggunakan asas Islam era Pak Harto, tidak pernah disebut menjadi teroris. HMI hanya disebut tidak taat asas tunggal. Karena itu HMI tidak boleh melakukan aktivitas. Pada saat siapa? Pada saat presidennya adalah Soeharto. Saat ini kamu mau menggunakan azas Islam 10 kali, azas Islam, kami 10. Azas tidak Islam, itu tidak ada yang melarang. Artinya apa? Kita tidak bisa kemudian menggebyah-uyah atau blaming the victim, menyamaratakan bahwa sekarang sedang terjadi begini-begini. Dari mana datanya itu? Karena ada mainstreaming media. Karena ada opini media yang memang menggiring kita kepada begitu. Sekarang tidak ada larangan orang melakukan azan yang jelek sekalipun. Azan suaranya jelek tidak dilarang, azan suaranya bagus juga tidak dilarang. Mau Anda puasa juga tidak dilarang, Anda tidak puasa pun tidak dilarang oleh pemerintah. Yang kemudian diatur adalah karena saat ini Muhammadiyah bahkan di depan. Tidak perlu demi kemaslahatan warga masyarakat, demi nyawa umat manusia, demi harta benda, maka apa yang disebut dengan istilah maqasidus syariah yang diperluas saat ini sedang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pemerintah belum melakukan begitu, Muhammadiyah sudah beristihad, karena ini di dalam fikih lama tidak ada. Tentang pandemi COVID misalnya tidak ada. Penyakit yang seperti ini dulu tidak ada, adanya adalah penyakit kusta atau penyakit menular yang lain. Tapi yang sedemikian mengerikan itu tidak ada. Nah, Muhammadiyah beristihad. Wah, ini lebih baik kita menyelamatkan umat manusia. Toh, menjalankan ibadah puasa di rumah bisa, menjalankan sholat tarawih tidak harus di masjid,
bisa di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga, bisa membuat musola di rumah bersama keluarga, bisa menjalankan ibadah sholat Idul Fitri bersama kelompok kecil yang ada di lingkungan sekitar. Tidak harus beramai-ramai. Kenapa? Bahkan seandainya tidak melakukan pun tidak berdosa kok. Gitu. Nah, satu yaitu. Yang kedua adalah pada saat kemarin haji, apa yang terjadi? Buat mainstreaming orang yang tidak suka dengan pemerintah, dia akan mengatakan haji saja dilarang, baru ada kali ini. Enggak. Pemerintah Arab Saudi sudah melakukan pelarangan haji itu 13 kali. Gara-gara ada penyakit yang melanda Arab Saudi dan sekitarnya. Jadi bukan hanya kepada pemerintah Indonesia, dan bahkan yang melakukan keberangkatan haji, yang melarang orang masuk ke Mekah itu bukan orang Indonesia, itu Arab Saudi. Tetapi apa? Gara-gara ini adalah orang yang tidak suka dengan polisi pemerintah, dengan framing media ya yang tidak suka dengan pemerintah mengatakan ini baru ada pemerintah anti-Islam, haji saja dilarang, sementara mal dibuka. Begitu-begitu. Nah, baik, sekarang mal dibuka. Mal dibuka, Anda silakan mau datang juga silakan, nggak datang juga silakan. Anda mau ke masjid juga silakan. Sebetulnya kan tinggal begitu kita, Pak. Tapi kan kalau ke mal ini nggak ada larangan sedikit-sedikit orang, Pak. Mereka datang ke mal rame-rame, pulang-pulang kena penyakit. Sekarang coba bayangkan, Anda datang ke masjid, lalu tiba-tiba dari masjid satu kampung kena virus semua. Orang akan mengatakan apa? Malah Islam ini sudah diberitahu begini tetap sulit. Islam ini tidak menjaga kesehatan dan segala macam. Kalau saya sederhana saja, kalau saat ini ada supaya mengurangi sholat berjamaah di masjid, maka sholat jamaah di rumah. Itu boleh kok. Anda tidak usah sholat tarawih di masjid, maka sholat di rumah. Kita mengurangi pengajian yang bertatap muka, ya kita pengajian begini. Jadi itu kita ambil yang sederhana saja. Oke, Munarman kembali. Ya, kalau kita narasinya adalah saat ini saja, maka kita akan melihat bahwa Munarman adalah pembela Islam dan FPI adalah pembela Islam. Buat saya kok biasa saja, sederhana kalau saya. Ya dia melakukan sweeping, ya monggo saja. Tapi untuk apa pertanyaan saya? Melakukan sweeping buku yang bertuliskan komunisme. Melakukan sweeping buku yang bernama Marxisme. Melakukan sweeping warung-warung yang dibuka pada saat bulan suci Ramadan. Ini untuk apa? Kan kita melakukan puasa bukan lillahi FPI, lillahi Munarman, lillahi Rizik Syihab, lillahi, enggak. Kita puasa lillahi ta'ala. Masa kita cuma lihat warung buka aja, kemudian kita ingin berbuka puasa? Kok cemen sekali kita berpuasa? Lalu niat puasanya itu apa? Gitu. Jadi menurut saya, ya itu silahkan saja. Tapi tidak usah menganggap bahwa orang yang tidak melakukan sweeping, orang yang membuka warung itu tidak beriman. Loh, ada loh di bulan suci Ramadan ini orang yang tidak berpuasa. Siapa itu? Adalah mereka yang sedang menstruasi, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang hamil, mereka yang sedang perjalanan boleh tidak puasa. Lalu kalau nggak ada warung yang buka, mau makan di mana? Ya tapi kan tidak menghormati orang yang berpuasa. Ya kamu nggak usah datang ke warung dong. Gitu. Kalau saya sih sederhana saja, nggak usah datang ke warung. Kita nggak usah ikut-ikutan minum di warung kalau kita memang sedang berpuasa. Nah, itu yang dilakukan FPI. Maka apa yang harus dilakukan? Kita melakukan pekerjaan sederhana saja. Kita mengkritik pemerintah bagus, tidak ada masalah. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti dilakukan oleh Ketua Umum Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah, memberikan alternatif kritiknya itu begini. Jangan hanya kita karena tidak suka, lalu apa yang dilakukan pemerintah semuanya tidak suka. Semuanya salah, semuanya tidak benar. Semuanya ini adalah menistakan Islam, semuanya adalah ingin menghakimi Islam, ini ingin menghabisi Islam. Ini nggak bisa begitu. Kita harus proporsional. Dalam konteks penanganan COVID, pemerintah itu ada kekurangannya. Tetapi sudah lumayan karena ada pengurangan jumlah orang mati gara-gara COVID. Anda akan masih mengatakan, enggak, mati itu karena Allah. Betul, mati karena Allah. Tapi ada banyak penyebab. Ya, ada banyak penyebab. Suatu saat, seorang sahabat zaman Umar bin Khattab ditanya, apabila di dalam sebuah tempat sedang terjadi bencana, apa yang akan kamu lakukan? Maka Umar mengatakan, saya tidak akan datang ke situ. Lalu kenapa kamu tidak datang? Karena ada takdir Tuhan, yaitu dua. Takdir yang baik dan takdir yang buruk.
Saya tidak tahu takdir saya yang baik atau buruk. Maka untuk menghindari saya terkena penyakit, lebih baik saya tidak datang ke tempat di mana ada penyakit itu. Nah, ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka tidak ada orang yang memprotes Muhammadiyah. Gitu. Oke. Anak muda menurut saya jangan gampang hanya mendapatkan informasi dari media saat ini saja. Apa yang diberitakan di media belum tentu sama persis dengan fakta di lapangan. Saya 2 kali memberikan kuliah tentang resolusi konflik, tentang konflik Ambon dan konflik Poso. Apa yang saya ceritakan di lapangan itu berbeda dengan apa yang diterima oleh teman-teman saya yang menjadi mahasiswa. Ketika dia membaca di dalam tulisan, baik itu pengamat asing atau pengamat dalam negeri. Saya sebagai orang Islam tentu tidak mau bahwa Islam itu dikesankan sebagai orang yang gampang marah, ya. Ini kaitannya dengan tadi yang Gus Miftah. Ada banyak hadits, ada banyak pendapat para ulama tentang masuk ke gereja dan berdoa di gereja. Zaman Rasulullah dulu, ketika beliau berhijrah bersama para sahabat, diberi tempatlah oleh seorang rabi Yahudi gitu supaya beribadah di gereja. Lalu di sinagognya. Lalu Rasulullah bersama sahabat tidak di dalam gereja tetapi di halaman gereja. Artinya kalau sekarang orang mengatakan ya sudahlah ini bagian dari bukan tempat peribadatannya. Oke. Lalu pada saat yang lainnya seorang sahabat Rasul sholat di dalam gereja, di mana di situ tempat melakukan ibadah. Nah, ada banyak pendapat, saya mendapatkan itu, bahwa menurut Imam Syafi'i orang melakukan sholat di dalam gereja juga tidak masalah, berdoa di dalam gereja juga tidak masalah. Tetapi Imam Ahmad, Imam Hambali mengatakan boleh di dalam gereja, tetapi tidak ada gambar-gambar yang aneh-aneh. Ada gambar Maria, ada gambar Yesus, gitu-gitu. Jadi ini tidak usah menjadi dibesar-besarkan. Ini memang orang yang tidak ngerti agama, ulama. Saya kok menjadi aneh ya. Orang beragama kok gampang banget marah. Nah, kita tidak usah begitu. Benar, Pak. Mbak Pie, Mbak Alma? Ya, benar. Ya, jadi kita tidak usah gampang marah beragama. Kamu berjilbab begini ya sudah, begitu. Kalau jilbabnya kayak Alma begini kan tidak akan, sebetulnya tidak akan disebut bahwa dia kalau berewokan, ya, kalau jilbabnya besar itu teroris, enggak sama sekali. Itu orang aja merasa begitu. Mas Akir itu jenggotan, nggak ada yang menganggap Mas Akir itu teroris. Saya dianggap komunis, komunis ya, ditambah karena komunis. komisen ya. Karena komisen gitu. Kaum komunis. Iya, jadi begitu. Kaum komunis. Jadi begitu. Tapi tidak pernah dianggap sebagai orang yang teroris. Loh, kok bisa ya ada orang yang jenggotan, ada orang yang sorban gede, lalu kemudian orang yang menganggap teroris. Suatu saat Carl Schmitt ya, yang membuat definisi tentang siapa teroris dalam arti penampakan disampaikanlah di dalam sebuah forum. Saya membahas tentang itu. Saya tidak setuju dengan kategorisasi yang dibuat oleh yang disebut Pak Carl Schmitt ini. Dia buat tulisannya pada tahun 2014, 2013, 2014 gitu, lalu dirujuk oleh banyak orang bahwa salah satu ciri-ciri teroris atau radikal adalah pakai jenggot, pakai jubah besar, pakai hijab besar, pakai batuk hitam, di sininya ini hitam. Saya bilang, ini sesuatu yang betul-betul salah. Ini betul-betul salah alamat. Kenapa itu bisa terjadi begini? Karena di tempat si Carl Schmitt ini di Eropa sana, orang yang melakukan pengeboman, orang yang melakukan pelemparan, orang yang melakukan kekerasan, kebetulan jidatnya hitam, jubahnya gede, celananya gombrong-gombrong atau pakai jubah begitu, lalu kemudian dia pakai tutup mata, kalau dia perempuan tidak pakai kelihatan wajahnya, hanya tutup mata itu yang hitam-hitam. Lalu kemudian Pak Carl Schmitt membuat kategorisasi. Pelaku teror adalah mereka yang jidatnya hitam untuk laki-laki, yang celananya gombrong-gombrong atau kebesaran itu, atau dia menggunakan jubah, kalau kemudian dia pakai jenggot, lalu kemudian kalau perempuan pakai hijab dan menutup mata. Itu untuk konteks Eropa, dan itu saya bantah. Nggak bisa begitu. Menjadi seorang radikalis teror itu bermula dari pikiran, dan pikiran itu tidak bisa kita lihat. Baru akan terlihat pada saat dia melakukan tindakannya. Gitu. Jadi, nggak apa-apa lah kita atau ya sudah berislam ya seperti sederhana saja. Ya kalau dia mau pakai aksesoris jubah besar ya monggo.
tapi tidak usah menganggap bahwa yang tidak pakai jubah kayak Mas Akir ini tidak Islami. Kalau kemudian saya jidatnya hitam, tidak usah menganggap Mas Akir yang tidak pakai jidat hitam itu tidak Islami. Seperti Mbak Alma sudah pakai jilbab seperti ini, tidak usah kemudian dianggap tidak Islami karena jilbabnya kurang besar atau jubahnya kurang besar. Sederhana lah kalau saya. Baik, Pak. Nah, begitu. Jadi menurut saya berislam yang sederhana, tapi itu tidak membuat diri sendiri resah atau membuat orang lain itu gelisah melihatnya. Saya kira begitu. Wah, kurang Oke, baik Pak. Selanjutnya kita ke Kak Arta tadi yang nanya ya. Ya. Esen. Mungkin singkat aja Kak, langsung ke inti pertanyaannya apa gitu. Oke, selamat sore Prof. Jadi saya coba izin nyalakan kamera dulu. Oke, Prof. Jadi saya ini dahulu tuh sering ini radikal sekali rambutnya. Iya. Ini TKA, Bos. Prof. Tenaga asing dari Cina ini. Yang viral ini. Ini baru datang dari Taiwan. Dari Wuhan. Dari Wuhan ini. Jadi gini, Prof, apa namanya? Aku tuh dari dulu sering banget mempertanyakan tentang ini sih, tentang kenapa sih kelompok yang jebolan dari pesantren itu mereka kadang penampilannya kalah Islam daripada para kelompok Islam baru yang belajar Islamnya dari YouTube gitu loh, Prof. Dan setelah saya ketemu sama Prof. Eril Haryanto dan Asep Bayat, aku baca beberapa literatur, akhirnya aku nemu nih jawabannya kenapa mereka seperti itu. Nah, jadi pertanyaan, apakah sebenarnya cara seseorang itu belajar agama ya, khususnya dari sumbernya itu menjadi indikator orang itu bisa jadi seorang teroris atau tidak? Terus yang kedua adalah, apakah orang yang humoris itu cenderung susah jadi teroris ya, Prof? Gitu sih. Oke. Nah, saya kira iya, jangan-jangan ya orang humor itu sulit jadi teroris karena segala macamnya dihumorkan. Udahlah santai aja, begini aja kalau dibikin susah. Jadi saya jangan-jangan kalau ikut FPI ini komandan juga kan, tapi karena yang merekrut sulit, jadi nggak jadi komandan dia. Nah, jadi suatu saat itu ada orang teman saya, jauh almarhum sekarang, namanya Pak Jafar Umar Tholib. Oke, you know kan, Pak Sakir, sebagian teman-teman mungkin tidak tahu. Pak Jafar Umar Tholib ini mendirikan namanya pesantren Ihya Usunah, lalu mendirikan Laskar Jihad waktu ke Ambon. Nah, kemudian saya sering ketemu dengan beliau. Ada beberapa teman didatangin oleh beliau. Kalau Anda ikut di Laskar Jihad kami, Anda semua jadi pemimpin, bukan hanya pengikut. Tapi sayang, Anda nggak ada yang mau ikut. Karena saya tahu Anda pasti berbeda dengan cara berpikir saya. Nah, gitu. Jadi, Anda ini membacanya terlalu banyak sih. Membaca bukunya terlalu banyak. Yang aneh-aneh katanya Pak Jafar Umar Tholib. Nah, oke. Apakah sebetulnya ya sekarang itu belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube itu juga belajarnya kan pilih-pilih kan. Nggak semuanya kita baca. Oh, saya ini bagus ini kayaknya nih. Dari YouTube-nya ini, maka diambil. YouTube yang paling populer Anda harus tahu ya. YouTube Ustadz yang paling populer di Indonesia itu adalah bernama Felix Xiao. Coba bayangkan. Felix Xiao, coba bayangkan. Yang paling populer di kalangan anak muda. Kalah jauh Pak Haidar Nasir, Pak Syafi'i Ma'arif, ya. Lalu kemudian Quraisy Shihab, Azumardi Azra, lalu kemudian Said Agil Sirat. Ulama-ulama NU kalah jauh sekali. YouTube-nya dilihat oleh jutaan manusia. Siapa itu? Felix Xiao. Yang kemudian lainnya lagi apa? Yang perempuan adalah Dewi itu. Siapa namanya? Yang perempuan itu. Selain Mamah Dedeh itu. Yang perempuan ini loh. Oki Stiana Dewi. Oh ya, Oki Stiana Dewi. Lalu kemudian kemarin ada namanya Arifin Ilham. Kemarin dulu ada yang namanya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur sekarang drop, ya, gara-gara soal sedekah rombongan. Itu drop habis. Lalu kemudian Arifin Ilham wafat. Lalu kemudian dulu si UJ. Sekarang yang masih bertahan adalah si Felix Xiao, ada Mama Dede, lalu pun ada Adi Hidayat. Nah, ini semuanya
Bahkan ya tadi ada Okky Setiana Dewi. Satu lagi yang saya juga menjadi aneh di kalangan YouTuber Indonesia, para subscribernya itu adalah menyukai yang dinamakan dulu itu yang di film Bulan, yang pusing-pusing itu. Kayak gitu. Jadi ulama-ulama yang tadi membaca kitab Gus Baha, yang bersaing hanya Gus Baha yang bisa bersaing. Yang lain-lain tidak. Jadi menurut saya memang para YouTuber ini memanfaatkan betul ya, dia berceramah di situ, lalu kemudian pendek, lalu kemudian sederhana, cara praktis lalu dilihat oleh orang. Sementara kayak Pak Kuda Shihab, Pak Haidar Nasir, dalam YouTube misalnya sampai 50 menit. Nah, yang lihat hanya orang Muhammadiyah, pimpinannya aja kan. Anggota nggak mau lihat, 50 menit lama banget kan. Lalu Gus Baha itu misalnya 45 menit. Kuda Shihab 40 menit. Lalu kemudian Komarudin Hidayat itu 1 jam. Lama banget, capek. Anak-anak sekarang nggak mau yang begitu. Maunya itu yang cepat, padat, dan ringkas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing itu haram hukumnya sesuai dengan hadis Nabi. Jangan makan daging anjing. Wassalamualaikum. Sudah selesai. Tuh, nggak boleh makan daging anjing. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai seorang muslimah yang itu kafah adalah menutup semua aurat siapapun, kepada siapapun, dimanapun. Wassalamualaikum. Nah gitu, yang diserangi yang begitu-begitu. Jadi yang urian panjang begini, yang nonton paling 5 orang, 6 orang, paling banter 100. Habis itu pun tidak ada yang nonton lagi. Nah, yang ingin saya katakan apa? Belajar Islam dari YouTube, ya adalah manfaatnya. Tetapi akan lebih baik kalau mengikuti Imam Ghazali, bahwa belajar itu ada sanadnya. Oh, dari mana rujukannya? Oh, dari siapa dia belajar? Oh, siapa gurunya? Oh, siapa mentornya? Dan segala macam. Artinya apa? Kalau baca kitab, maka kitabnya siapa yang mengarang ada jelas di situ. Kitab terbitan tahun berapa, hadis nomor berapa, dan segala macam. Itu jelas. Kalau kita di YouTube seringkali tidak jelas. Kenapa? Karena ringkas-ringkas. Kemudian habis itu, lalu mengatakan yang tidak belajar dari YouTube itu kurang islami. Sementara yang belajar dari YouTube lebih islami. Dalam hal penampakannya, biasa saja, biarin aja. Kamu walaupun rambutnya iwul-iwul begitu, kamu islami. Nanti kalau pakai kopiah, pakai jubah kan kelihatan islami sekali. Apalagi nanti pakai jenggot setengah meter misalnya. Wah, udah islami sekali. Begitu ya, jadi nggak usah risau kita. Saya tidak pernah disebut islami. Pak Zuli tidak pernah disebut islami. Di UMJ, Pak Zuli ini, ya, saya beritahu nih kepada Anda semua. Ada beberapa dosen mengatakan begini, Pak Zuli itu sebenarnya sholat nggak sih? Pak Zuli itu percaya Al-Quran nggak sih? Saya bilang saya nggak peduli begitu-begitu, nggak ada urusannya. Pak Zuli itu Muhammadiyah apa enggak sih? Itu beberapa dosen UMJ menanyakan begitu dan saya tidak pernah peduli. Gitu. Memang saya beribadah untuk dosen UMJ. Memang saya menjadi Muhammadiyah gara-gara saya ingin jadi dosen UMJ? Enggak. Jadi saya untuk apa menanggapi yang begitu-begitu? Dan itu sebagian dosen UMJ otaknya masih begitu. Harus saya beritahu kepada Anda. Yang tidak islami itu Pak Zuli, Pak Nurmandi. Wah, itu enggak islami itu. Kalau jawab salam langsung, halo gimana? Nggak pakai Assalamualaikum. Enggak, itu enggak islami. Tapi ada dosen yang tidak pernah memberi sedekah, dosen yang kepada mahasiswanya sukanya marah-marah, sukanya jelek-jelekan mahasiswa, itu dianggap tetap islami. Itu yang menjadi aneh. Begitu-begitu. Terima kasih, Mbak Salma, Mbak Alma. Oke, saya kira Pak, cukup ya. ini ada satu pertanyaan lagi dari Raihan. Mungkin singkat aja Raihan, pertanyaannya apa, dan begitu juga dengan jawaban Pak Zuli yang singkat mengingat lagi waktu berbuka. Gitu. Udah kurang 5 menit. Ya, masih lama, Bro. Videonya 30 menit lagi. Izin bertanya Pak Zuli. Saya hanya ingin minta pendapat dari Pak Zuli. Bagaimana tanggapan Pak Zuli mengenai seorang Muslim yang bertingkah laku baik dan lemah lembut kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama, akan tetapi keras terhadap saudara-saudara yang seagama. Seperti itu Pak Zuli. Terima kasih. Dalam berislam, orang itu supaya dia memiliki saya sebut personal piety, kesalehan individual. Oke, kesalahan individual itu terkait dengan soal dia beribadah mahzah. Dia sholat, dia membayar zakat, dia sholat sunnah,
dia membaca Al-Quran, itu personal piety. Tetapi jangan lupa, personal piety begitu, kata Tuhan, tidak sempurna. Bahkan ini adalah menipu. Ini adalah bagian dari para penipu agama. Apabila dia, satu, dia tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Satu, dia adalah orang yang butuh makan. Dia adalah orang yang membutuhkan santunan. Dia adalah orang yang membutuhkan penghargaan. Ini orang kayak Anda, kayak saya, ini kan butuh penghargaan, butuh dihargai. Kalau dia tidak menghargai orang yang membutuhkan penghargaan, maka dia termasuk orang yang menipu agama. Kalau mengikuti Al-Ma'un adalah yang tidak memberi makan. Tetapi ini diperlewas tafsirnya. Yaitu orang yang membutuhkan. Orang membutuhkan kan bukan hanya materi kan. Butuh dihormati, butuh dihargai, dan segala macam. Oke. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, yang namanya bersedekah, yang namanya berbuat baik, itu pertama diutamakan adalah yang disebut ahlu, jadi bagian dari keluarga. Loh, kita sama-sama orang Islam kok. Bahwa kita NU, kita Muhammadiyah, harusnya kita adalah sama-sama saling menjaga. Kita harus sama-sama saling menghargai. Karena pertama kali adalah yang disebut ahlu, bagian dari keluarga. Kalau kita punya duit banyak, maka kata Allah, kata Rasulullah, maka hendaklah kamu bagikan dulu kepada sanak saudaramu. Bukan diberikan kepada orang Mesir, kepada orang Sudan, kepada orang Pakistan. Bukan. Sanak saudaramu yang membutuhkan. Sanak saudaramu ya pertama yang ada di sekeliling Anda. Pertanyaannya sekarang. Betapa Al-Quran dan hadis itu sangat rasional. Kalau kamu mati misalnya, Mas Raihan atau Pak Zuli mati, atau Mbak Alma mati. Orang yang pertama kali menolong, kalau saya di Yogyakarta, apakah orang di kampung halaman saya di Papua sana atau orang di sini? Pastikan orang yang di sini toh, baru orang yang di Papua diberitahu. Ini keluarga Pak Zuli mati, tolonglah itu ada yang tolong begitu. Nah, itulah sangat rasionalnya firman Tuhan dan sabda Rasul. Maka hendaklah kamu menyantuni orang yang terdekat dengan kamu. Artinya apa? Jangan membuat kekacauan dengan sesama Muslim, sudah sesama Muslim, tetangga lagi, kan? Maka itu sangat dilarang oleh. Maka menurut saya, dia baik kepada orang Kristen, pada orang Hindu, pada orang Buddha, tapi dia jahat kepada keluarganya, baik itu sesama Islam ataupun sesama keluarga dalam arti kandung. Menurut saya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Menurut saya begitu. Kita harus baik secara individu, baik dengan orang lain, baik dengan orang jauh, tetapi jauh lebih penting adalah baik dengan orang dekat kita. Karena kalau ada apa-apa, yang akan menolong duluan adalah orang yang dekat dengan kita, bukan orang yang jauh. Begitu. Terima kasih Mbak Alma dan Mas Raihan. Jadi itu baik tapi tidak sesuai. Yuk. Terima kasih Pak Zuli dan kalau begitu saya maaf. Akhiri ya. Saya mohon maaf semua atas kesalahan, atas kekurangan, atas cara berbicara yang tidak bagus, yang tidak sopan, yang kurang menarik ini karena Zoom. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sebelumnya kasih, mohon Prof. maaf untuk teman-teman yang tanya di kolom Prof Yuli chat. besok ke kampus ya. Nggih. Pengajian Rodi. Waduh. Bu Erni sing ngaji kuwi mesti maca Quran. Baik, saya mohon maaf untuk teman-teman yang bertanya di kolom section karena keterbatasan waktu. Jadi hanya penanya secara langsung untuk 3 pertanyaan. Dan selanjutnya sesi kuis untuk Pak Zuli. Mungkin ingin bertanya kepada teman-teman atau dari saya. Oke. Pertanyaan Pak langsung Yuli. dari Pak Zuli. anu aja Pak Sakir Ridho Wijoyo aja kepada teman-teman. Pak Zuli. 3 pertanyaan, Pak. Untuk teman-teman. Untuk teman-teman, oke. Pertanyaan yang pertama, kenapa sebagian dari anak muda tertarik untuk berhijrah sekalipun tidak jelas makna hijrah itu? 1. Ini pertanyaan pertama ya. Ayo teman-teman silakan langsung. Saya jawab. Yo. Oh, Arta. Oke, silakan Kak. Oke, sebenarnya karena mungkin kalau saya baca gini sih, makna hijrah itu sudah jauh melenceng ya, karena mungkin pertama anak muda tuh belajar agamanya dari YouTube kan, yang melihat bahwa banyak ustadz-ustadz yang memang mereka melihat bahwa Islam yang hafal adalah Islam yang langsung dari Arabnya, bukan
adaptasi dengan budaya di Indonesia gitu. Jadi ya anak muda lebih tertarik karena emang Islamnya yang hafah di sana, padahal mereka nggak tahu kalau misalnya udah masuk ke Indonesia kan ada adaptasinya tersendiri gitu. Makanya ada sebuah ketertarikan yang berbeda untuk melihat apa gaya penampilan ustadznya yang mereka lihat seperti itu gitu loh. Oke, 100.000 untuk Atta. Yeay. Minta Mas Sakir. Selamat kata. Minta Mas Sakir. Selanjutnya pertanyaan Yang kedua, minta, Pak. Oke, yang kedua. Apa sebetulnya yang membedakan orang berhijrah sesungguhnya dan hijrahnya itu hanya penampilan? Ini pertanyaan untuk teman-teman yang belum bertanya ya. Jadi yang udah tadi dapat pertanyaan dan dapat hadiah jangan bertanya lagi. Yang membedakan hijrah sesungguhnya dan hijrah hanya penampilan. Ayo, silakan teman-teman. Izin menjawab, Mbak. Nah, Rizky itu. Baik, izin menjawab Ayahanda. Mungkin di sini kan tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa membedakan orang yang berhijrah dengan sesungguhnya ataupun orang yang berhijrah hanya karena dalam penampilan saja begitu. Nah, di dalam penampilan saja itu bisa kita lihat gitu. Ada beberapa faktor dia berhijrah hanya karena untuk dipuji orang lain gitu. Dengan apa? Dia dapat melihatkannya dengan dari penampilannya gitu. Selain itu dia ingin berhijrah hanya untuk dipuji gitu. Itu bisa dilihat dari beberapa penampilan gitu. Tetapi orang yang berhijrah dengan sesungguhnya itu dia ingin lebih baik lagi ke depannya, dan apa yang ia pelajari selama ia berproses menuju lebih baik lagi itu ia terapkan dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Mungkin seperti itu. Ya, baik. 125. Minta Mas Sakir. Mantap. Baik, selamat Rizky. Siap, Saya ini siapkan pertanyaan pokoknya. khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Oke, Nah, yang perempuan, pertanyaan yuk. ketiga Ini yang untuk khusus perempuan. Kalau yang laki-laki tapi wajah perempuan juga boleh jawab. Itulah khusus perempuan. Sebetulnya apa sih motivasi pakai jilbab yang gede-gede itu, yang melebihi gorden itu? Oke, silakan teman-teman. Ukti. Bapak laki-laki mental perempuan boleh jawab nggak, Pak? Ukti, kamu wajahnya laki-laki. Ayo, yang ukti. Yang ukti. Yang ukti nih. Ayo. Itu mana ini? Ukti. Yang Utami. suka pakai jilbab besar-besar itu. Kenapa sih kok suka pakai jilbab yang begitu-begitu? Yang biasa saja. Apa motivasinya? Teman-teman, monggo teman-teman. Yang perempuan, ukti. Oh, yang Utami ukti sedang masak. Karena jilbabnya pendek-pendek, Prof. Kalau di IP nggak ada yang panjang-panjang. Kalau kita jawab Alma aja. Aduh, saya yang dapat hadiah dong, Pak. Saya mau izin jawab. Utami. Nah, itu Utami mau Ayo jawab. nih. Masya Utami, Allah, ini jilbabnya gede. ukti. Sebenarnya jilbab saya nggak gede-gede banget ya Pak. Cuman saya pernah nanya teman saya yang kebetulan ikut ya hijrah-hijrah kayak yang tadi. Nah, kalau jawaban mereka ya mereka ikut tren aja sih Pak, kan kayak sering ada tren-tren kalau misalnya lagi hit-hit nih pakai cadar. Nah, mereka ikut gitu juga. Nah, kok malah nulis di grup. Oke. Nah, selain itu selain ngikut tren, ada juga beberapa teman saya yang hijrah yang benar-benar hijrah itu ya karena menurut dia ingin menjaga pandangan dari orang yang ngelihat dia atau lawan jenisnya, seperti itu Pak. Itu kalau ada orang dia merem atau bagaimana? Ya kurang tahu sih Pak. Kalau saya pribadi ya saya Kamu kalau lihat orang tutupi matanya apa enggak? enggak Pak. Oh, kamu enggak. Berarti kamu belum hijrah dong. Tidak kafah katanya ya. Ya, itu namanya tadi disebut hijrah fisik. Ya, sudah enggak apa-apa lah. Kalau saya tidak pernah nutup mata kalau lihat perempuan cantik. Alhamdulillah cantik sekali ya Allah. Mudah-mudahan saya kalau punya istri saya nanti cantik kayak begitu. Waduh, nanti punya anak cantik. Aduh, mudah-mudahan dia jadi saudara saya cantik sekali. Kalau saya begitu, nggak pernah menutup matanya. Tapi oke ya, bagus jawabannya Bapak ternyata melakukan
jilbab besar itu sebagian karena fashion, Keren. karena ikuti mode saja gitu loh. Tidak ada urusannya bahwa ini kesalehan. Dan saya agak percaya itu. Terima kasih Mas Akir, Mbak Alma. Selamat berbuka puasa kurang 5 menit. Sudah Ya, suara azan. Sudah azan ini di Jawa Timur. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Zuli Qodir yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada kali ini mengenai hijrah milenial dan gerakan terorisme. Semoga dengan berbagi pikiran, gagasan, perspektifnya, kita sebagai anak muda semakin tercerahkan mengenai bagaimana sih kita harus bertindak dan menjauhi pikiran-pikiran radikal tersebut. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi undian ya, teman-teman. Jadi nanti dari Syafiq mungkin bisa langsung share screen. Jadi teman-teman bakalan dapat hadiah gitu melalui undian. Oke. Jadi teman-teman nanti dihafalin ya. Ada motor ya? Waduh, banyak sekali hadiahnya nih. Iya. Ya, Prof, kita siapkan sore ini 10 juta. Waduh, mantap sekali. Ya, lab bingung ya. Lab duitnya bingung mau dikemanain. Waduh. Hafalin ya teman-teman nomornya. Nomor urutan. Oh, yang isi ada 39 ya. Ya. Sudah dihafalin teman-teman? Nomor urutnya? Nanti akan dipanggil untuk yang mendapatkan hadiah. Yuk, mulai yuk, diundi. Ayo, silakan mulai. Nanti sambil dicek. Lagi loading. Nah, ini dia. Oke, bisa langsung. Ini judi bukan ini? Enggak dong, Mas. Masya Allah, ini radikal nih, jangan-jangan ini. Nggak ada yang ditaruhkan kok. Oh, iya. Okay. Nah, ini bagian perjudian adalah haram. Haram, Masya Allah. Zaman Nabi belum ada ya. Nah, ini ada roletnya nih. Ngeri sekali nih, udah kayak rolet di Singapura aja. Ini sudah standar ini MUI. Syafiq yang akan memutarnya. Bisa dihitung, kita mulai ya. 1, 2, 3. 3. Oke. Waduh, selamat. Nomor 32 ditulis. Ya, ini menurut hadis ya, siapapun yang melakukan undian dan dapat undian, maka tempatnya di neraka. Bahaya sekali. Waduh. Bahaya. Itu tanya sama Ustadz Jair nih itu, aduh. Pak Sakir sama Mbak Alma itu. Kan collab-nya saya, Prof. Jadi ala-ala aja. Oke, Mbak Syifa Delia ya, selamat. Selamat Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa. Oke, selanjutnya lagi, Fik. Yuk, mulai lagi, Syafiq. 1 jam, Fik, muternya. Nomor 5. Nomor 5. Ini dengan siapa? Oke. Ada yang ingat nomornya tadi? Selamat, Antea. Wah, Antea dapat, Antea. Selamat, Antea. Oke, lanjut lagi. Yuk, yang lama, Fik. Wah, Oh, 20. Ini belum diputar, udah dikeluarin aja Syafiq ini. Ceweknya Syafiq yang di. Itulah makanya. Belum diputar udah. Sadia Aisyah Putri. Selamat. Aduh, Saputri ada ya, Saputri. Ini banyak yang cewek yang menang. Oke, cukup ya teman-teman untuk berapa? Oh, mau berapa? Masih banyak teman-teman ternyata. Oke, lanjut. Banyak berapa tuh berarti? 8 kali. Wow, 8 kali, Masya Allah. Kita berbagi rezeki ya teman-teman dari Lab IP nih. 150 tuh 100 ya kali 8. Oh, Pak Yuli nggak jadi dibayar nanti nih. Itulah makanya. Yo. Oke, lagi. Nah. 2. Oke, nomor 2. Siapa tadi 2 itu? Siapakah nomor 2? Yo. Afif. Selamat Afif. Afif selamat. 4 lagi.
Ayo teman-teman berdoa semoga dapat rezeki gitu. Lumayan gitu kan. Oke, 27. Nomor 27. Raihan. Selamat Raihan. Oke, lanjut lagi. Nomor 22. Oh, 22. Siapakah dia? Nindya. Selamat Nindya. Oh, Nindya, mantap. Mantap. 2 lagi. Oke, nomor 13. Selamat nih. Siapa nih? Ada yang ingat nggak nomor berapa? Oh, Kak Arta. Virus Arta. Selamat, Oh, Kak Arta. dapat lagi. Masya Allah, double Arta ini ya. Mas Akir, saya pamit yo. Saya Siap, mau Prof. baca Al-Quran. Yo. Ya, siap. Makasih, Prof. Terima kasih, Yo. Pak Juli. Wah, Arta nih, 3 kali nih Arta nih. Masya Allah. Oke, terakhir ya, teman-teman. Terakhir. Terakhir, teman-teman. Ayo. Nomor 35. Yeay. Siapa ini? Tufail. Selamat. Rezeki ya. Ini Tufail ini sering banget teman-teman ikut kegiatan Lab IP. Selamat ya. Ya, makasih Mbak Alma. Oke. Wah, selamat. Hadiahnya apa ini? Mbak Alma. Hadiahnya nanti bisa diambil di Lab IP ya, teman-teman. Atau sebelumnya hubungin dulu nomor yang udah di kolom section, itu ada nomor, teman-teman bisa hubungi nomor itu untuk konfirmasi terlebih dahulu. Oke. Udah, baik teman-teman, tibalah kita di penghujung acara kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bergabung. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam kegiatan Hijrah Milenial dan Gerakan Terorisme. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kita, pihak penyelenggara, tim Lab IP Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, teman-teman. Sesi foto bersama ya, teman-teman. Jangan keluar dulu. Kita foto dulu. Oke. Harap teman-teman on cam dulu ya. Temanya bisa di on cam dulu. Oke. Masih banyak banget yang belum ini. Jangan lupa semuanya untuk Halo Ustadz Aron. Baik, jangan lupa yang tadi menang untuk mengechat dulu ya ke nomor yang sudah tertera teman. Ini ada 50 peserta. Silahkan untuk di on cam dulu. Ayo. Ya on cam. Masih ada paket, paketnya paket belanja dan macam-macam ya Rais ya, Amal Safik ya. Iya, insya Allah seperti itu. Ya Masya sudah Allah. siap semuanya. Virus Arta, Raden Muhammad, Raihan, Wah, Rizky. Virus dapat 3 voucher kayaknya nih. Rizky habis tanya, kita langsung off ini. THR Pak. Diva, Lia Safitri, Gading, Nindya. Yo, yang Risa. mau nanti yang gayanya Semua, cantik dapat door prize. Oke. Ada Faizatur Rohmah. Ayo. Siva tadi dapat Baik. ya, Siva ya. Oke, sudah ya, siap-siap ya. 1, Selamat. 2, 3. Oke, ganti slide gaya, yuk. berikutnya. Slide berikutnya. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara ini, yang dihadiri oleh beberapa teman-teman dari IP dan juga mungkin dari luar. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kembali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang tadi bertanya, mendapatkan undian hadiah dan juga kuis, agar dapat memberikan chatnya ke nomor yang sudah tertera di kolom komentar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Alma Titian dan juga Pak Zuli Qadir atas materinya. Dan teman-teman semuanya, sehat selalu.
Semoga kita dapat bertemu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat ya. Nih Taufail nih setelah rajin ikut dapat terus. Oke, Mas Sakir. Mantap. Oke, Arta dibagi-bagi ya door prize-nya. Ya, artinya ini ngasih THR. Selamat berbuka semuanya. Selamat semuanya. Izin pamit dulu ya Mas Sakir ya, teman-teman. Ya, silakan.